Halo Sobat Promkes, hari ini selamat datang podcast hari ini dari Promkes Bercerita. Kita mulai lagi dan kita ketemu lagi di ruang tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang kesehatan sehari-hari. Hari ini berkaitan dengan World Sight Day yang jatuh pada tanggal 9 Oktober 2025. Tepatnya kita akan bahas topik yang sering banget disepelekan. Padahal dampaknya bisa bikin gelap dunia. Karena tentu saja ketika gelap dunia itu tidak nyaman buat kita. Dan topik hari ini yaitu diabetes dan penyakit mata. Topiknya periksa mata diabetes sebelum terlambat. Kalau kamu, keluarga, atau teman kamu yang punya diabetes, wajib nonton episode ini sampai habis tentunya. Oke, dan saya tentu saja tidak akan sendiri untuk membahas ini. Saya akan ditemani oleh seorang dokter yang ramah tentu saja dan pasti memiliki mata yang sehat karena beliau adalah seorang spesialis mata. Kita langsung menuju beliau. Beliau saya kenal dan saya panggil dengan akrab Dr. Ade. Saya akan memperkenalkan dulu sedikit, nanti kenal lebih jauh, nanti beliau akan memperkenalkan diri. Beliau adalah Dr. Ade John Nur Salim, Magister Manajemen, Mars, spesialis mata, CHM, dan FICH. Dok, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan gelar ya dok. Oke, langsung aja kita bertemu dengan Dr. Ade. Halo dok. Halo dok. Sehat? Sehat. Sehat. Dokter dok, sehat? Sehat tentu saja. Ini adalah pertemuan kedua kita. Ya. Iya, pertemuan kedua kita untuk podcast bercerita atau bacarita ya kalau bahasanya. Bercerita. Bercerita, oke. Untuk podcast bercerita ini adalah pertemuan kedua kita. Ya. Dok, boleh sedikit dokter ceritakan dulu tentang diri dokter? Ya, saya Dr. Ade John Nur Salim. Saya spesialis mata di Divisi Vitreoretina dan KBR di Rumah Sakit Profesor Dekando, Manado. Sehari-harinya berurusan dengan pasien-pasien anterior segmen dan juga retina. Itu di Rumah Sakit Kando, juga aktif dalam penelitian dan pendidikan. Apalagi ya? Ya udah cukup sih ya dok. Saat ini masih menjadi dokter yang berpraktek aktif berarti di Kando ya dok. Oke. Dan itu yang membuat beliau menjadi narasumber yang tepat untuk kita bicarakan hari ini dan topik yang akan kita bahas hari ini. Topiknya kembali lagi akan saya ingatkan yaitu diabetes dan penyakit mata yang bisa saja dimunculkan dari si penyakit ini. Ya. Dan sekarang pasti kita bertanya-tanya dong, diabetes kan gula, kadar gula. Hubungannya sama mata jadi apa? Nah, pertanyaan ini juga pertanyaan yang sering dipertanyakan atau malah tidak diketahui oleh masyarakat. Itu dia menariknya pembicaraan kita. Kita mulai dari itu boleh? Ya. Silakan dokter. Jadi sebenarnya kadar gula yang tinggi itu bisa merusak banyak organ. Orang-orang sudah kenal ginjal, gagal ginjal karena gula. Nah, itu udah banyak yang tahu tuh. Tapi ternyata kan organ lain seperti jantung, paru, dan dalam konteks podcast hari ini, mata juga bisa terdampak. Jadi gula yang banyak itu malah nggak bisa digunakan oleh mata. Oh. Hidup kita, aktivitas kita perlu gula. Tapi gula yang berlebihan itu malah jadi masalah. Jadi masalah buat semua organ, termasuk mata yang mau kita fokuskan hari ini. Betul. Apa aja sih dok yang bisa jenisnya atau salah satu contoh kecil dulu deh yang paling mudah ketika mata itu mendapat suplai gula berlebihan? Nah, dia bisa merusak semua struktur di bola mata. Yang paling sering pertama kali terdampak adalah retina mata. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi menangkap cahaya. Jadi ketika cahaya masuk ke dalam bola mata, cahaya itu akan ditangkap oleh retina, kemudian retina akan membawa impuls itu, membawa sinyal itulah ke otak. Nah kalau retinanya bermasalah, otomatis pasiennya nggak bisa lihat. Jadi sampai ke otak pun juga nggak bisa itu apa benda yang ditangkapan itu gitu ya? Soalnya kan retinanya nggak nangkep. Nah akhirnya nggak ada juga yang disalurkan ke atas. Atau jadi pasien jadi lihatnya kabur gitu. Nah itu disebabkan karena gula tadi. Bisa disebabkan karena gula tadi. Dan dalam hal ini pasti orang yang tidak memiliki tetap beresiko tapi tidak seberesiko pada penyakit diabetes mellitus ya dok? Ya betul. Betul sekali. Apa saja sih tanda gejala awalnya dok biar
diketahui nih oleh mungkin ada pendengar kita yang keluarganya atau bahkan dirinya sendiri menderita diabetes mellitus? Hebatnya, bisa saja tidak ada gejalanya. Wow. Penglihatannya masih bagus. Prime, melihat semuanya masih jelas. Tapi ternyata dia sudah kena diabetes di matanya. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam dunia kedokteran. Karena terlambat pasti ketahuannya ya. Pasien datang ketika penglihatannya sudah mulai kabur. Dan ketika sudah mulai kabur, berarti sudah ada kerusakan yang terjadi. Oke. Nah, itu mengakibatkan orang menjadi terlambat datang. Jadi kita mesti waspada dari awal berarti ya? Yes. Sebelum ada gejala. Bahkan, atau bisa saya simpulkan begini ya dok, tolong koreksi saya jika saya salah. Jadi ketika seseorang dengan latar belakang diabetes mellitus, sudah seharusnya ke dokter mata tentu saja. Betul sekali. Gitu ya. Oke. Itu berarti dia harus melakukan kontrol rutin. Walaupun merasa bahwa si gulanya sendiri, saya terkontrol kok dengan obat-obatan, begitu ya? Betul. Terkontrol dengan obat-obatan pun, gulanya normal pun, tapi dia sudah pernah terdeteksi atau dia sudah pernah dijudge dia diabetes, dia harus datang kontrol. Dia harus lihat. Nah, setidaknya sekali, kalau orang diabetes kan tipe 2 ya, ada 2 tipe. Diabetes tipe 2, itu yang didapatkan ketika dia sudah hidup lama di dunia inilah. Diabetes tipe 1 kan dari lahir dia sudah tidak bisa memproduksi insulin. Nah, kalau yang diabetes tipe 1, setelah diketahui, harus langsung ke dokter. Ya sebenarnya dua-dua sih. Cuman ya kita harus tahu bahwa yang terjadi di lapangan adalah orang tunggu ada gejala dulu. Dan mereka bertahan dengan gula saya normal. Iya betul. Ngapain saya mesti periksa mata? Iya betul, itu yang terjadi. Yang terjadi. Tapi yang seharusnya adalah mereka harus datang ketika dideteksi punya diabetes. Langsung. Oke. Semoga ini menjadi hal baru atau insight baru yang diterima oleh semua penderita yang mendengarkan episode kita ya dok? Iya, betul. Oke, berarti pertanyaan lanjutannya adalah serumit apa dan persiapan apa yang harus kami lakukan untuk melakukan ini? Basically nggak ada. Nah sekarang peralatan teknologi kita itu cukup canggih ya. Tapi saya bicara di konteks rumah sakit Kando ya. Oke. Di rumah sakit Kando kita sudah bisa mendeteksi kerusakan sebelum kerusakan terjadi. Wow. Nah jadi kita punya alat namanya OCTA angiografi. Itu OCTA itu suatu alat yang bisa melihat retina lapis demi lapis, termasuk aliran pembuluh darah di bawahnya. Nah pada saat dia kena gula, terjadi kelainan pembuluh darah di retinanya. Nah, alat ini sudah bisa mendeteksi sebelumnya. Nah, ini sangat bagus. Karena kalau kita bisa berikan treatment yang adekuat, yang langsung, jadi setidaknya belum ada gejala, kita sudah berikan treatment, kita bisa menghambat munculnya gejala itu. Bahkan banyak sekali pasien yang datang ke sini, akhirnya setelah puluhan tahun, nggak muncul-muncul juga gejalanya. Karena udah bagus. Dihambat. Iya. Karena udah dihambat. Dia sering compare sama sepupunya yang tidak gula, katanya penglihatan saya lebih baik daripada sepupu saya yang nggak gula. Nah ini sebenarnya kedokteran kita sudah harus mencapai titik itu, early diagnosis dan preventif. Betul. Kita setuju untuk itu ya. Kita sama-sama kalau bisa tuh menuju preventifnya. Oke, tadi kita mundur dikit. Ada tipe 1, tipe 2. Di tipe 1 ini dimunculkan dari anggaplah warisan lah ya. Nah. Jadi kalau kembali ke si alat itu tadi, ada batasan umur kah? Nah, batasan umur itu kita akan terkendala dengan kepatuhan pasien untuk taruh kepalanya di depan alat pemeriksaan. Oh, kooperatifnya pasien dalam hal ini. Tapi don't worry, di rumah sakit kita punya pelayanan ambulatoar, artinya pelayanan dibantu dengan dokter-dokter anestesi. Kita bisa buat anaknya kayak sempoyongan dulu, atau ya kalau memang nggak bisa diatur, bisa benar-benar ditidurkan untuk kita periksa retinanya sampai tuntas. Seluruh bagian-bagian pinggir-pinggir retinanya kita bisa lihat apakah ada masalah atau tidak. Dan pasien tidak sakit karena dibantu oleh sedasinya. Wah ini menarik banget nih dok. Karena di luar sana kita nggak akan pernah tahu bahwa ada anak yang mendapatkan warisan pertamanya adalah diabetes mellitus ini. Ya betul dok. Dan hebatnya lagi, bagusnya lagi lah. Dokter mata itu kadang-kadang menjadi orang pertama yang mendapatkan diabetes di diri seseorang. Dia datang cuma mau periksa kacamata doang nih. Awalnya ya? Awalnya, periksa kacamata doang. Pas dicek, ini gejala diabetes nih matanya nih. Lihat retinanya retina diabetes. Pak, kayaknya Bapak ini
mesti periksa lab deh. Setelah periksa lab, gulanya 200-an, 300-an, habis 1C-nya udah tinggi-tinggi banget. Karena memang tidak tahu dan jadinya tidak melakukan terapi untuk si diabetesnya. Betul. Nah, di Indonesia kan kita sebagian besar masyarakat belum MCU, medical check up yang rutin nih. Ya kita nggak tahu nih. Nah, kadang-kadang tiba-tiba surprise aja ketemu dokter mata, surprise, you got diabetic. Dapat diabetes. Gitu. Wow. Jadi memang mata itu kalau kita bicarakan kan biasanya hal kecil yang kadang-kadang kalau cuman gatal dan iritasi aja kan kita tidak aware banget gitu. Ya udah cukup dengan tetes mata, cukup dengan kita kucek sembuh gitu. Jadi jauh-jauh kita melampaui bahwa yang namanya organ penting yang tadi saya bilang di awal bahwa ketika dia bermasalah kita nggak bisa lihat dunia. Ya betul. Dan mata itu spesial. Kita punya banyak sekali pembuluh darah dalam tubuh kita, pembuluh darah mikro. Kita nggak bisa lihat secara langsung, tapi di pembuluh darah dalam mata kita bisa lihat. Nah, penyumbatan di pembuluh darah mata itu bisa mencerminkan penyumbatan di tempat lain. Kelainan pembuluh darah di mata juga bisa menceritakan kelainan pembuluh darah tempat lain, termasuk penyakit diabetes ini. Kita bisa lihat dari periksa mata. Betul sekali. Jadi memang ada ataupun tidak si gejala lebih-lebih ketika memang punya riwayat ya. Jadi kita memang harus melakukan deteksi dini untuk hal ini ya. Semua sobat Promkes yang mendengarkan episode kita hari ini untuk lebih aware lagi. Oke, lanjut ya dok. Yep. Oke, kita lanjut yang tadi kan kita masuknya ke deteksi awal nih. Datang pasien dengan riwayat memang diabetik, terus juga punya penglihatan yang memang sudah mengalami kemunduran lah dalam hal ini. Apa aja terapi awal yang mau dilakukan dan tahapannya seperti apa yang mungkin bisa digambarin? Nah, yang paling pertama kita harus lihat struktur bola mata mana yang terdampak dari si penyakit gula ini. Nah, itu bisa dari depan. Saya sebutkan dari depan, misalnya kornea. Kornea bisa terdampak. Lensa mata bisa menjadi katarak, bisa terdampak. Iris bisa juga terdampak, muncul pembuluh darah baru, bisa menjadi glaukoma. Nah, bisa kena juga di retinanya. Nah, nanti tata laksananya atau pengobatannya tergantung dari bagian mana yang terdampak. Nah, misalnya nih, yang paling sering, retina. Kalau retinanya kena, itu kita bisa melihat stadiumnya. Dia sudah separah apa sih gitu. Kalau dia masih di awal-awal, kita bisa suntik obat. Suntik obat ke dalam mata untuk mengurangi perdarahannya dan menghambat progres dari si gula ini di mata. Nah, gitu. Itu pertama. Kalau seandainya nggak bisa, sudah terlanjur parah, biasanya muncul membran-membran atau selaput-selaput di atas retina. Ini bisa mengakibatkan kerusakan retina karena dia menarik retina dan retinanya robek. Kalau retinanya robek harus dioperasi, disambung lagi, dipasang lagi, atau kalau dia terlepas mesti ditempelin lagi. Nah itu berarti kita harus surgical, kita harus operasi. Itu di bagian retina. Nah, bisa saja dia mempengaruhi juga di bagian lensa. Lensa kita itu memang semua orang akan katarak, tapi untuk orang diabetes, kataraknya lebih cepat lagi. Akan lebih dini munculnya. Akan lebih dini. Nah, tapi ini waspada. Tidak semua penderita katarak pada pasien diabetes harus segera dilakukan operasi katarak. Kita harus pastikan bahwa kondisi retinanya dalam keadaan yang baik. Nah, kalau kondisi retinanya masih kacau balau, gulanya masih menghajar si retina, jadi kita harus perbaiki dulu retinanya. Ya kalau enggak dia akan komplikasinya lebih berat. Nah gitu. Terus hal-hal yang lain yang menyertainya akan kita lakukan sambil berjalan begitu artinya ya? Sambil berjalan. Nah kita harus lihat ketika melihat mata yang sudah rusak karena gula, seorang dokter itu harus memiliki kemampuan untuk menilai benefit dan resiko. Apa keuntungan dan resikonya kalau kita melakukan tindakan. Kita lihat semua sisinya nih. Yang mana yang harus ditanangani lebih dulu. Skala prioritasnya harus kita dapat ya? Iya, karena benar-benar kalau dia rusak semuanya, kita nggak bisa kerja semua dalam satu waktu. Kita harus benar-benar merancang staging atau merancang sequence dari rencana perawatannya. Rencana perawatan yang baik. Gitu. Jadi memang harus planning untuk perawatannya memang ini. Dok, ini kan jadi agak menegangkan ya, pembicaraannya udah naik menegangkan nih. Karena kita udah mulai ngeri-ngeri sedep nih pembicaraannya. Nah, ada kabar baik nggak sih? Jika sudah terdeteksi seperti itu, sudah sampai kerusakannya sampai stagingnya udah tinggi, bisa balik nggak sih? Jawabannya yes and no. Kita mulai dari yes dulu. Nah, sekarang sudah banyak obat-obatan baru seperti anti-VEGF. Ada suatu
suatu zat kimia lah yang keluar di dalam mata, namanya vascular endothelial growth factor. Itu suatu faktor pertumbuhan pembuluh darah dalam mata yang munculnya banyak banget ketika orang-orang diabetes. Itu bersama-sama dengan sel-sel radang dan segala macam. Itu sekarang sudah banyak banget penelitian dan obat-obatan yang menyerang itu. Jadi kita tahu VEGF-nya naik nih, disuntik anti VEGF ke dalam matanya. Nah, supaya dia anti. Jadi akhirnya dia menurun. Kita tahu ada peradangan di dalam mata. Sekarang sudah ada suntikan juga anti peradangan di dalam mata. Jadi ditekan radangnya. Ditekan radangnya. Ya gitu. Nah, itu yang dari segi obat-obatan. Tahap-tahap awal obat-obatan cukup. Cukup ya? Terapinya masih begitu ya? Iya. Ada beberapa pasien saya sudah 10 tahun begitu disuntik, nggak muncul-muncul lagi sampai sekarang. Datang cuma kontrol, say hi. Dan ya, she's very happy. Iya, getting better. Getting better. Oke. Getting better. Kemudian, no. How about no? Tadi obat-obatan. Nah, kemudian dari teknis operasi. Zaman dulu ya mungkin kakek-kakek nenek saya gitu. Kalau namanya kena diabetes di mata udah pasti buta, game over. Tapi sekarang kita punya teknologi operasi, kita bisa masuk ke dalam matanya, retina yang terlepas tadi itu bisa ditempel lagi. Dengan retina yang baru dalam hal ini atau retinanya dia lagi? Diperbaiki kemudian ditempelkan. Kita punya banyak case yang berhasil dan pasien bisa lihat lagi. Ya mungkin tidak 6/6 ya, artinya tidak seperti orang normal banget. Meskipun banyak juga yang bisa kembali ke 6/6. Nah ini mungkin ada peran Tuhan juga di situ ya. Betul, saya setuju untuk itu. Nah, dokter mengembalikan posisi anatomisnya aja, posisi dari retinanya terlepas ditempelin. Tapi ya dia bisa lihat lagi ya, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nah, teknologi kita pun udah mumpuni banget untuk menempelkan itu. Yang dulunya it's impossible. Sekarang it becomes more possible. Lebih possibility-nya lebih tinggi lagi hari demi hari. Dan Kandau kita sudah melakukannya? Yes. Kita rutin melakukannya. Good for Kandau. Oke. Dok, jika nih, apakah proses operasinya in case nih, saya sampai di titik operasinya? How scary operasinya? Menakutkankah atau one visit ataukah harus dengan tata laksana seperti apa? Jadi yang namanya operasi mata itu kita punya dua pilihan. Satu anestesi lokal, artinya pasiennya sadar, bisa ngobrol, bisa sharing kehidupannya selagi dioperasi. Bisa loh. Wow, menarik banget. Saya punya banyak pasien di Kando ini bisa operasi sambil ketawa-ketawa, sambil ngobrol-ngobrol. Karena memang kita nggak bisa melepaskan ibu-ibu Kando, ibu-ibu Manado itu dari baca cerita. Oh begitu, iya. Nggak bisa. Itu sudah satu paket itu. Satu paket. Iya. Nah, ya itu kita operasi sambil bercerita. Nah itu tergantung dari pasiennya juga. Ada pasien takut banget. Baru mau dibius tetes, cuma kasih obat tetes doang, dia udah ketakutan, matanya udah susah dibuka. Udah nggak bisa tuh, susah. Ada juga pasien yang benar-benar kayak pasrah aja, lu mau ngapain gue, silakan deh. Yang penting gue sembuh kan. Iya. Memang jenis pasien macam-macam. Nah, saya juga punya pasien yang benar-benar enjoy banget. Sampai telepon-telepon, dok kapan saya operasinya? Besok bu, besok. Bisa lebih cepet nggak? Oh my God. Dia udah menantikan operasinya. Oke. Dan itu berarti tidak semenyeramkan itu ya. Tadi kan kita kalau dengar retina dikeluarin, terus dipasang lagi gitu. Itu kan kalau ngedengar, tahapannya kayak yang wow. Scary ya? Iya. Tapi actually it's not. It's not ya? Oke. Sebenarnya ya cukup santai aja sih. Pasien nggak ngerasa apa-apa. Nah itu dengan anestesi yang lokal ya. Dan itu rawat jalan? Itu nggak bisa rawat jalan. Dia harus rawat inap. Kenapa? Karena operasi ini meskipun kelihatannya simple, tapi kita harus awasin nih sampai besoknya. Demi tujuan untuk kita melakukan observasi lanjutan pasca operasinya. Istilah kerennya patient safety lah. Supaya pasien aman-aman aja. Operasi bagus, pulang melihat dan semuanya perfectly. Dunia jadi lebih indah lagi pastinya. Dok, kalau misalnya kerusakan yang bisa dikembalikan seperti semula, ini berarti hal yang kabar baik tentu saja ya. Pasti menyenangkan untuk semua penderita yang mengalami hal-hal seperti ini. Terus, apa sih kalau dari pengalaman nih, kenapa pasien-pasien diabetes itu masih kurang atensinya untuk datang mengontrolkan matanya? Nah, menurut saya, itu pertama adalah pengetahuan. Nah, makanya kita buat podcast bercerita mengenai diabetes ini kan juga untuk meningkatkan pengetahuan sobat-sobat Promkes di sana. Sobat Promkes dan masyarakat harus tahu bahwa diabetes itu memang mengerikan, tapi pengobatan kita itu sudah cukup maju untuk bisa prevent
hal-hal yang buruk, untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Jadi ya tolong check up lah matanya gitu. Nggak ada gejala aja disuruh check up, apalagi kalau sudah tahu dia DM harus check up. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau memang sudah ada gejala sedikit aja, dari ini sudah ada gejala nih berarti ya, itu langsung cek ke dokter mata. Memang banyak orang yang suka larinya ke alternatif. Oh ya, itu betul sekali. Betul. Itu betul Ya. sekali. Oke lah, kalau memang ada yang percaya alternatif. Kalau menurut saya pribadi sih, ya itu kepercayaan masing-masing. Tapi kalau boleh, tolong ke dokter mata juga dong. Ya, yang gimana alternatifnya Supaya kami ya? juga bisa memberikan input. Nanti pasien boleh pikir-pikir nih, mana input yang lebih masuk akal, yang mana yang lebih menjanjikan gitu. Ya karena kalau pasiennya kita mau obatin tapi pasiennya nggak pernah datang, kita juga nggak bisa ngobatin juga gitu. Iya benar. Apa yang mau kita obatin? Apa yang mau ya nggak ada. Gitu sih Al. Iya, dok, ini pertanyaan buat lucuan aja ya. Tapi kalau dokter mau jawab, saya senang banget nih. Jadi ada satu teknologi yang pernah saya dengar, pengobatan mata dengan cara melakukan gerakan shock begitu yang bisa menjatuhkan selaput mata sehingga si pasien itu bisa melihat dengan terang lagi. Dokter pernah mendengar itu tidak? Oh, saya pernah dengar kayak gitu, tapi apakah sama? Yang saya dengar itu tentang katarak. Iya, itu katarak. Oh iya, jadi ya tema kita tentang diabetes, tapi ya, itu karena pertanyaannya jadi ke alternatif yang tadi loh. Nah, itu adalah history, itulah sejarah. Jadi katarak itu kan terjadi pada semua manusia, termasuk manusia-manusia purba nih. Manusia-manusia nggak usah purba lah, 3.000 tahun yang lalu di Mesir gitu kan. Zaman dulu katarak gimana sih cara diselesaikannya? Lensa yang keruh itu dimasukin besi, ditusuk sampai lensanya jatuh ke belakang. Kalau jatuh ke belakang, dia kira-kira bisa melihat 1 meter lah gitu. Jadi dia seakan-akan dalam tanda kutip sembuh. Tapi itu dulu 3.000 tahun yang lalu. Ya kan kita tidak hidup di masa itu lagi ya. Sekarang ya cukup dikeluarkan, diganti dengan lensa baru, operasi juga cuma 5 menit. Nggak rasa apa-apa lagi. Iya betul. Jadi ini adalah, jadi tujuan saya mempertanyakan ini juga adalah supaya Sobat Promkes yang tadi Dokter Ade bilang, alternatif boleh saja, tentu saja boleh saja. Tapi itu semua harus disertai, bahkan lebih baik lagi kalau didengarkan dulu dari sisi medisnya. Jadi sisi medisnya dulu, baru nggak disarankan juga. Tapi kalau memang sekarang sisi medis yang tadi Dokter Ade udah bilang bahwa sekarang semua udah mudah banget. Cepat sekali, singkat, dan bahkan no pain. Yes, bukan no pain, nyaman. Nyaman, oke. Dikoreksi, nyaman. Oke, Dok, selama pengalaman menjadi praktisi, baik itu di dalam kandau sendiri atau di luar kandau, ada hal lucu nggak sih? Atau hal menarik mengenai kasus yang kita bicarakan hari ini? Diabetes dan mata. Ya sebenarnya ya pasti ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya bingung nih mau hal menarik yang mana nih. Tapi saya ambil satu contoh yang terdekat aja lah. Kemarin saya baru operasi pasien katarak. Ya dia ada diabetes tapi retinanya udah diperbaiki, ya tinggal kataraknya aja nih. Tapi pasiennya tuh trauma karena dulu pernah operasi juga nih. Dia takut banget. Dia masuk ke dalam ruang operasi dengan ketakutan itu. Terus dia minta waktu keluar lagi dari ruang operasi. Ya ampun. Dia takut, dia keluar, dia duduk lagi di luar nih. Ya, masih mikir lagi. Entah dia ngapain dia di dalam, entah kita nggak tahu. Itu datang, Dok, saya sudah ready. Masih kita mulai. Oke, sudah mau mulai. Dok, boleh break sebentar, saya mau keluar lagi. Dia keluar lagi. Untuk mikir lagi nih? Untuk mikir lagi nih. Oke. Dia mempersiapkan dirinya. Setelah itu dia masuk, kita mulai pasang alat segala macam. Saya bilang, Bu, kita mulai ya. Nanti Ibu akan dengarkan suara seperti ini. Kan kita pakai mesin, bunyinya gitu. Ibu akan dengar suara seperti ini. Ya, sekitar 4 menit berikutnya operasi sudah selesai. Bu, sudah selesai. Dok, saya sudah siap. Mulai aja, Dok. Bu, sudah selesai. Dan bahkan beliau pun tidak menyadari dia nggak nyadar kalau sudah selesai gitu. Ya, akibatnya ya pasien pas bangun, Dok, saya udah selesai. Udah. Terus dia tutup matanya gitu. Iya, dokter sudah bisa lihat ya. Kenapa saya harus takut ya tadi ya? Jadi sebenarnya itu hal yang sangat funny karena dia sudah keluar 2 kali. Betul. Jadi ini juga adalah hal yang perlu kita informasikan seperti yang tadi kita sepakati di awal ya, Dok, bahwa tidak semenakutkan itu. Ya, betul. Tidak semenakutkan itu, dan ternyata dengan teknologi, dengan di dunia bidang kedokteran saat ini semua tuh dibuat menjadi lebih nyaman. Iya. Bukan hanya untuk praktisinya atau dokter spesialis yang melakukannya, tapi terutama buat pasien yang menjalaninya. Iya, setuju ya, Dok? Oke. Dok, nggak terasa nih obrolan kita. Udah menuju
akhirnya. Waduh. Oke. Oke, Dok, ada pesan nggak yang mau disampaikan? Ya, pesan saya, diabetes memang hal yang shocking ya. Semua orang nggak ada yang mau kena diabetes. Tapi saran saya ya sebagai dokter mata adalah ketika terdeteksi diabetes, pastikan periksakan diri Anda ke dokter mata. Dan kalaupun tidak kena diabetes, tetap periksakan diri Anda ke dokter mata. Kenapa? Karena deteksi dini dan pencegahan itu selalu lebih baik daripada kita harus mengobati. Sudah parah, sudah buta total, baru ke dokter, dok bagaimana mata saya? Dokter akan tetap berusaha Bu untuk mata ibu, pasti. Jiwa raga untuk mata ibu, bapak ibu di rumah. Tapi lebih baik lagi kalau nggak usah susah payah. Cuman baru awal-awal udah deteksi dini, udah diobati. Gitu ya. Jadi jangan takut, kedokteran kita sudah lumayan maju sampai sekarang. Dan kami pun dokter-dokter terus belajar, rumah sakit Kando pun terus berjuang maju ke depan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal ini kedokteran mata. Dokter Ade, terima kasih untuk waktunya. Sobat Promkes, Mbak Cerita, terima kasih untuk pembahasan kita tentang diabetes dan penyakit mata. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita lebih peduli pada kesehatan mata kita. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetap jaga pola makan, kendalikan gula darah, dan tentu saja yang terakhir, sayangi mata kalian semua. Inilah akhir dari podcast kita. Dan terakhir, dokter mohon kerjasamanya. Yes. Oke. Terima kasih dok. Terakhir, sebelum kita menutup podcast ini, salam sehat.